Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema pertanyaan Yesua setelah bangkit. Saudara yang terkasih, kebangkitan adalah suatu peristiwa yang ditakuti oleh kuasa kegelapan. Karena kebangkitan Yesua berarti kemenangan kita yang membuat manusia mendapatkan keselamatan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti, saudara. Dengan kebangkitan Yesua, setan berusaha untuk menutupi kebangkitannya dengan berbagai macam cara. Yang pertama, dia menyebarkan isu bahwa Yesua itu tubuhnya dicuri murid-muridnya. Artinya, Yesua tetap mati, nggak ada kehidupan. Kemudian yang kedua, Yesua tidak pernah disalib. Yang disalib adalah Yudas yang diserupakan. Yang ketiga, kebangkitan adalah cerita bohong atau mitos yang tidak pernah terjadi. Itu hanya rekayasa cerita orang-orang Kristen dari mulut ke mulut. Saya katakan betapa bodohnya mereka, seolah tutup mata terhadap sejarah. Tapi murid-murid adalah saksinya bahwa Yesua betul-betul sudah bangkit. Kita tak bercerita tentang kebangkitannya, tetapi pertanyaan-pertanyaan seputar Yesua setelah dia bangkit kita akan mulai, saudara. Yang pertama, atau pertanyaan yang pertama adalah, "Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau mencari siapa?" Di dalam Yohanan pasal 20 ayat 15 dikatakan, Yesua berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau itu mencari siapa?" Karena mengira bahwa dia adalah tukang kebun, dia berkata kepadanya, "Tuan, jika engkau telah membawa dia, katakanlah kepadaku, di mana engkau telah meletakkan dia, maka aku akan mengambil dia." Saudara yang terkasih, pertanyaan ini saya garis bawahi. Yang pertama adalah, apa yang saudara tangisi? Menangis karena apa? Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita banyak diwarnai dengan tetesan air mata, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sini Yesua bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Tentu dia memberikan suatu pengharapan. Jangan kita menangis karena engkau ada bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, saudara kekehilat ini juga saudara mencari siapa? Di sini dikatakan, "Hai wanita, engkau mencari siapa?" Engkau itu carinya siapa? Sampai Yesua sudah bangkit, dia masih menganggap orang yang berdiri di depannya itu adalah tukang taman, yang dianggap bahwa tubuh Yesua itu disembunyikan. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh orang-orang di luar, bahwa sebetulnya Yesua itu tidak pernah bangkit. Ini yang dihembuskan, saudara. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Yesua itu benar-benar bangkit, dan itu yang menggetarkan hati setan di atas muka bumi. Karena dengan kebangkitannya kita mendapatkan kemenangan.
Jadi pertanyaan, engkau mencari siapa? Saya sodorkan kepada saudara. Saudara pergi ke Kehilat ini pagi-pagi, masih enak-enak tidur. Saya rasa saudara, di banyak tempat barangkali kita yang paling pagi saudara. Ibadahnya kok jam 5. Berapa kali saya didatangi oleh tamu. Tamu itu selalu mengatakan, wah sekalipun pagi kok yang datang kok banyak sekali. Padahal kalau di kota-kota besar nggak ada itu ibadah jam 5 pagi. Hanya kita yang bisa ibadah jam 5 pagi. Biasanya jam 5 pagi kan doa pagi saudara. Tetapi kita ibadah. Nah, kalau saudara pergi ke Kehilat pagi-pagi sekali seperti ini, apa yang saudara cari? Apakah mencari berkat? Apakah mencari gembala atau pendeta? Ataukah mencari teman hidup? Atau supaya dapat sesuatu? Ini menjadi satu pertanyaan dan saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Tapi kita adalah mencari Tuhan untuk kita mengasihi Dia, kita memuliakan Dia karena kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Sekarang pertanyaan yang kedua saudara, yang perlu kita sama-sama pikirkan. Ini kok lain ya? Nah, ini dia. Apa yang sedang kau cari? Apa yang sedang kau percakapkan? Saya akan bacakan Lukas 14 ayat 17. Lukas 24 ayat 17. Dan dia berkata kepada mereka, perkataan-perkataan apa ini yang sedang kamu percakapkan terhadap yang lain? Seorang terhadap yang lain, selagi berjalan kamu menjadi muram. Kira-kira kalau saudara bercakap-cakap, apa yang saudara percakapan? Saya ambil contoh saudara, misalnya singer, misal nih ya, kalau di minggu yang akan datang kok tidak dijadwal, kira-kira yang sedang dipercakapkan apa? Aku ra kanggo. Betul saudara? Ya, aku ra digo meneng. Saya tidak terpakai. Mesti ngomongnya gitu. Nah, ini yang membuat terjadinya perpecahan dalam Kehilat. Lah padahal kan nyanyi depan sama nyanyi di belakang, di situ kan sama saja, betul nggak? Kalau misalnya, wah saya kok tidak dijadwal, ya sudah, nyanyi di situ kan sama saja. Betul saudara? Sama-sama nyanyi. Lalu yang membedakan apa? Dilihat orang, ya. Nah ini saudara. Makanya di sini dipertanyakan, saudara sedang bicara apa? Ngapa kamu muram? Saudara, kita pikirkan, kebanyakan orang yang Kehilat ya, di Kehilat manapun itu seringkali banyak sekali gosip saudara. Gosip itu semakin digosok semakin sip. Di mana-mana saya melihat hampir setiap, ya saya rasa semuanya ya, pasti ada yang tukang gosip, tukang jadi telepon gendong. Ya saudara, membocorkan rahasia. Kalau dibilang rahasia sudah tidak ada lagi. Orang-orang yang semacam ini, yang saya menyebutnya bocor mulut, wah cilaka saudara. Ini yang membuat kekacauan di dalam Kehilat. Makanya di situ saya tulis gosip atau mujizat Bapa Yahweh.
yang sedang engkau percakapkan. Jangan dikira gosip itu tidak berdosa loh saudara. Gosip itu dosanya lebih besar dari perzinahan. Sekali lagi saya katakan, gosip itu dosanya lebih besar dari perzinahan. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena daya rusaknya lebih besar. Sekali lagi, daya rusaknya lebih besar. Ini saya terus tanamkan agar terpatri dalam pikiran kita. Jangan saudara pikir mencuri itu dosa, zina itu berdosa, begini berdosa. Memang, tapi ada dosa yang lebih besar, yaitu gosip. Karena daya rusaknya lebih hebat. Mengapa mukamu muram? Apakah saudara tidak tahu bahwa Yesua sudah bangkit? Mereka sedang berjalan, saudara, bersama-sama dengan Yesua, tapi mereka tidak tahu kalau Yesua bersama dia. Kasihan amat. Kadangkala di dalam perjalanan hidup kita tidak kita sadari bahwa Yesua sudah ada di tengah-tengah kita. Kalau misalnya Yesua ada di tengah kita dalam bentuk fisik yang kelihatan, mungkin saudara akan hati-hati jikalau berbicara. Tapi itu tidak kelihatan, saudara. Dan perlu saudara ketahui bahwa banyak orang yang tidak tahu bahwa sebetulnya perjalanan hidup kita itu ada bersama dengan Tuhan. Seberapa banyak di antara saudara yang mengakui bahwa sebetulnya kita itu hidup tidak sendirian, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan, cuman dia tidak kelihatan. Kita mesti hati-hati, kita belajar untuk tidak melukai hati orang lain. Kan saya sering cerita, kalau perayaan Natal, dulu sewaktu kita merayakan Natal, nyumet lilin saja jadi masalah, saudara. Kok saya tidak disuruh nyumet lilin? Lah tidak disuruh ya enggak apa-apa. Beli saja lilin 2 pak atau 10 pak, diputeri, disumeti dewe-dewe, ya, sendiri-sendiri satu. Kalau dikehilatkan paling 1 nyumet lilin, tapi ini sampai 2 pak. Kan sama, betul nggak? Nah ini, jadi kita belajar untuk legowo. Tahu legowo? Ikhlas. Kalau tidak dipakai ya sudah, aku tetap nyanyi kok. Kalau tidak disuruh ya sudah, wong saya bisa melakukan sesuatu kok untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita langsung berprasangka bahwa kalau tidak disuruh itu berarti orang itu benci sama saya. Nanti dulu. Sehingga apa? Karena dianggap orangnya benci, ya mukanya jadi muram. Kenapa kok kamu muram? Wis aku ora dinggo nang gereja katanya. Sering kan kejadian seperti itu di mana-mana, saudara. Bayangkan orang-orang yang model seperti ini memang layak tidak dipergunakan untuk pelayanan karena mereka masih belum dewasa, mereka masih belum siap, ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Karena mereka mengira melihat roh setan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 38 dikatakan, namun dengan gemetar dan dipenuhi ketakutan mereka mengira melihat suatu roh, dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu digelisahkan? Apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu?
Apakah hal-hal gaib itu selalu dari setan? Tidak. Kita banyak membaca kitab suci bahwa banyak sekali hal-hal supranatural, banyak hal-hal yang di luar nalar kita temukan di situ. Misalnya Yesua berjalan di atas air, itu kan di luar nalar, saudara. Tetapi seringkali kita menganggap bahwa hal-hal seperti model begitu itu hanya karena setan. Coba sekali waktu saya bisa menghilang, misalnya saudara, di dalam kitab suci ada nggak orang bisa menghilang? Ada, saudara. Siapa bilang nggak ada? Ada. Seperti Filipus, waktu dia habis membaptis, kemana? Hilang, saudara. Hilang. Nggak bisa dilihat. Dilarikan Roh Kudus. Ya. Tapi kalau ada hal-hal seperti itu, kita mengatakan apa? Wah, itu punya magic. Lawang saya main sulap loh, saudara. Dulu saya kan main sulap. Ya. Ada orang yang ibadah di sini dari kehilat lain mengatakan, wah ternyata Pak Lukas itu masih punya magic. Loh gimana toh? Ya itu kok bisa seperti itu? Ini bukan magic, tapi sulap. Ayo kalau sulap, tunjukkan saya rahasianya. Saya bilang sorry. Untuk masalah ini saya tidak tunjukkan, tapi percaya saja bahwa itu sulap. Karena saya mempelajari supaya orang tidak mengatakan, cuman koyo ngono. Karena yang namanya sulap itu akan, kalau ditunjukkan rahasianya pasti akan, wah cuman begitu. Artinya apa? Seninya hilang, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidak boleh ragu. Apapun jangan ragu. Jangan seperti murid-murid, mereka meragukan kebangkitan Yesua. Tetapi kita meyakini Yesua sudah bangkit, dan bahkan kita tidak ragu apapun yang kita imani. Percayalah, itu pasti terjadi. Hanya masalah waktu. Ya, saudara, hanya masalah waktu. Saya ingin kita mempercayai penuh, seperti tadi ada konsep keselamatan. Besok saya akan bicara tentang konsep keselamatan. Pengagung Bapa Yahweh. Kenapa saya imannya sulit sekali diongkek, saudara? Karena saya punya konsep keselamatan, dan besok saya bagikan kepada saudara supaya saudara tahu betul yang namanya keselamatan melalui Yesua itu seperti apa. Jadi tidak mudah murtad, tidak mudah meninggalkan Tuhan, tidak mudah pindah agama, saudara. Kenapa orang bisa pindah agama? Karena kita tidak yakin. Kalau di sini dikatakan bahwa mereka mengira sedang melihat roh setan, saya katakan kita memang membutuhkan mujizat, saudara. Tetapi bagi kita mujizat itu sudah berlalu. Maksudnya apa? Apakah mujizat sudah tidak ada? Tidak. Mujizat sampai dunia kiamat tetap ada. Artinya mujizat sudah berlalu adalah kita tidak setia kepada Tuhan karena mujizat, tetapi karena pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Saya ingin menanamkan kepada saudara bahwa sebetulnya tidak ada mujizat pun kita tetap setia kepada Tuhan. Sama seperti 3 pemuda Hananya, Misael, Azaria, ketika mereka ditantang, ayo kalau kamu tidak
menyembah patung buatan tuanku raja atau raja, kamu akan dibuang ke dalam dapur api perapian. Sudah dipompa lagi, sudah tinggal cemplongke saja. Saudara tahu, 3 pemuda itu salah satunya ngomong begini, nanti Elohimku yang akan menolong aku. Tetapi seandainya tidak, nah ini saudara, aku tetap tidak mau menyembah kepada patung buatan tuanku raja. Hebat bukan? Tapi coba di situ ada pendeta. Kira-kira apa ngomongnya? Wah, 3 pemuda goblok. Lah kok terima masuk dapur api perapian? Lah nyembah saja, apa susahnya sih? Nanti begitu orangnya keluar, orangnya pada pergi, tinggal minta ampun. Tuhan kan tahu hati kita. Betul saudara, Tuhan tahu hati kita, tapi tidak dimanfaatkan perkataan itu untuk supaya kita, kalau saya katakan ketakutan bersembunyi di balik hikmat akal budi. Berapa banyak orang yang takut menyatakan nama Yahweh karena dia menggunakan hikmat akal budi. Tapi kalau saya katakan itu hikmat yang konyol, hikmat yang bodoh. Kita sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa keselamatan itu hanya melalui Yahweh. Di luar nama Yahweh tidak ada keselamatan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk? Itu pertanyaan. Karena mereka kembali kepada hidup lama. Di dalam Yohanan 21 ayat 4 sampai ayat 7 berkata demikian. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, Yesua berdiri di pantai itu. Meskipun demikian murid-murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesua. Sekali lagi, murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesua. Lalu Yesua berkata kepada mereka, hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun? Jawab mereka kepadanya, tidak. Dan dia berkata kepada mereka, tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu, dan kamu akan mendapatkannya. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah ikan besar. Lalu murid-murid yang Yesua kasihi berkata kepada Petrus, itu adalah Tuhan. Mereka mendengar bahwa itu adalah Tuhan. Petrus mengenakan pakaiannya, sebab ia telanjang, dan dia menceburkan dirinya ke danau. Coba saudara, jangan sampai kita itu datang kepada Tuhan hanya karena mujizat. Apakah harus ada mujizat baru mengakui Yesua? Mujizat itu sekali lagi sudah berlalu. Artinya kita tertarik kepada Yesua bukan karena mujizat, tetapi karena dia menghapus dosa kita dan menjamin keselamatan kita. Sampai hari ini saya bisa katakan, coba murtadkan saya kalau bisa. Adakah yang lebih berharga daripada Yesua? Tidak ada. Yesua itu lebih berharga dari apapun juga, karena dia sudah memberikan keselamatan kepada kita. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, beranikah saudara mengatakan, sekalipun tidak ada mujizat, aku tetap mengasihi dia. Sekalipun aku dalam keadaan yang minim, aku tetap mengasihi dia.
Itu baru yang namanya iman. Nah, ini terkenal sekali, saudara. Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, saya bacakan. Selanjutnya ketika mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku daripada hal-hal ini? Ia berkata kepadanya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi. Engkau berkata kepadanya, berilah makan anak-anak dombaku. Saya pernah menyampaikan hal ini berkali-kali dengan mengutip teks bahasa Yunani. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kata apakah engkau mengasihi, kata mengasihi ditulis dengan kata agape. Tapi Petrus mengatakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kata kasih itu ditulis dengan kata philia. Saudara tahu kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan sesuatu. Sedangkan philia atau phileo adalah kasih persaudaraan. Ada lagi kasih storgeo, ada lagi yang namanya kasih eros. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kasih kita itu seperti apa kata Rasul Paulus di dalam kitab Romi pasal 8 ayat 38. Saudara perhatikan ayat ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasia? Kesukaran atau kesulitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dan kalau saudara membaca ayat selanjutnya, Paulus katakan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan Elohimku. Saudara yang terkasih, kita harus punya komitmen. Barangkali kita sering melihat ada orang yang diputus pacar saja sudah tidak mau ibadah. Itu artinya apa? Ibadahnya bukan karena Tuhan, tapi karena pacar, saudara. Kita mengalami kebangkrutan, kita sudah males ibadah. Berarti ibadahnya karena apa? Karena materi. Jadi apapun, sekalipun ada ancaman, sekali Yahweh tetap Yahweh, sekali Yesua tetap Yesua. Tantangan sebesar apapun, di sini dikatakan bahaya atau pedang, itu bicara tentang tantangan. Kita harus berani, karena manusia tidak bisa menyelamatkan manusia lainnya kecuali Yeshua HaMashiach. Selama kita mengerti tentang konsep keselamatan yang besok akan saya sampaikan, saudara akan semakin teguh, semakin kuat di dalam mengikut Tuhan. Pada pagi hari ini, di hari Sabat ini, saudara akan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau saudara rugi saja, langsung mutung saudara, nggak mau ibadah. Loh, berarti ibadahnya karena materi, saudara. Sekali lagi saya katakan, apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Pertanyaan-pertanyaan yang Engkau tanyakan setelah kebangkitan, itu membuat kami semakin lebih sungguh-sungguh lagi, semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah bangkit.
Berarti kami punya pengharapan yang teguh akan Engkau, karena di luar Engkau tidak ada keselamatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada ya. Kita dengar pengumuman. Shalom, Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Elang M. Deni Aziz Lesmana dan Frida Krisalia pada hari Sabtu 26 April 2025 di Kehilat Aleph Tau. Pengumuman ini disampaikan hanya sebagai informasi. Divisi Ibadah Anak akan mengadakan fellowship keluarga dengan tema pengampunan yang memulihkan keluarga yang dilaksanakan pada hari Minggu 27 April 2025 pukul 8.45 di Kehilat Aleph Tau. Dimohon orang tua bisa ikut mendampingi anak-anak dalam kegiatan tersebut dan mengisi form konfirmasi kehadiran pada link Google Form yang sudah dibagi di grup kelas, atau dapat menghubungi Saudari Rahel dan Saudari Elva. Bagi kamu yang berjiwa muda, yuk datang dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di Kehilat. Mari bersama-sama memuji dan memuliakan Bapa Yahweh dengan penuh semangat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah Sabat kami. Kami mohon perlindungan-Mu kalau sebentar jemaat-Mu akan pulang. Jaga mereka ya Bapa melalui malaikat-malaikat-Mu, agar supaya jemaat-Mu boleh sampai di rumah dengan selamat dan pertemukan esok di dalam kasih karunia Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh Veyismerecha. Amin. Ken Yehirotso. Yair Yahweh Panau Eleka Vihuneka. Amin. Ken Yehirotso. Isa Yahweh Panau Eleka Veyashem Lecha. Shalom. Amin. Ken Yehirotso. Baruk atabaer ufaruk atabesareh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peri bitnecha ufri atmatka ufri vmtka segar alpeka ws torot suneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak dombamu. Amin. Baruk tanakha umisarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atabawaika ufaruk atapeseka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faem. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Yahweh
yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.